Kerajaan adalah sebuah tempat untuk bernaung dan berlindung rakyat, dari yang tua sampai muda, dari yang kaya sampai jelata. Kerajaan dipimpin oleh pemimpin yang disebut raja dan para bawahannya, yaitu Perdana Menteri, Panglima Tempur, dan para bangsawan lainnya. Dengan struktur kerajaan tersebut, tentu saja akan menghasilkan pemerintahan yang good governance. Lalu, bagaimana kerajaan yang ada di anime Akame ga Kill? Kalian tahu anime yang satu ini? Saya yakin banyak di antara kalian yang sudah tahu anime ini. Buat yang belum tahu, let's go! Akame ga Kill ada sebuah judul anime yang bergenre laga fantasi. Anime ini dikarang oleh Takashiro, lalu disutradarai oleh Tomoki Kobayashi dan distudioi oleh White Fox. Anime ini hanya atau baru memiliki satu season yang dirilis pada tanggal 7 Juli 2014 dan episode terakhirnya yaitu episode 24 pada tanggal 15 Desember 2014. Bagi yang belum tahu, cerita Akame ga Kill ini berfokus pada seorang remaja laki-laki yang bernama Tatsumi, the king of the last harem story di XD. Dia adalah seorang pejuang baik hati yang rela merantau ke kota bersama dua temannya, yaitu Sayo, waifu baru, dan Leasu, untuk mengatasi krisis ekonomi di desanya. Di tengah perjalanan ke kota, mereka diserang oleh bandit yang membuat mereka terpisah menjadi dua kelompok, Sayo dengan Leasu dan Tatsumi sendiri. Lalu, Tatsumi diambil oleh keluarga bangsawan. Dan, di suatu malam, pembunuh yang disebut Nekrek menyerang keluarga bangsawan tersebut. Lalu, Tatsumi mengetahui bahwa sang tuan rumah menyiksa dan membunuh orang hanya untuk kesenangannya, termasuk dua teman Tatsumi. Wait. Dibunuh? Kemudian Tatsumi mengetahui kegelapan yang ada di kerajaan tersebut. Ia pun bergabung dengan organisasi pembunuh Nekrek dan dari sinilah cerita seru, pilu, dan menegangkannya dimulai. Di anime ini banyak banget adegan catrot yang bukannya bikin ngeh, malah bikin kena mental. Dan banyak banget drama-drama yang bikin hati pilu. Soalnya kita di awal dikenalin sama satu karakter, ketika kita sudah beradaptasi dan suka sama karakter tersebut, crot, mati. Dikenalin lagi, crot, mati lagi. Sampai episode 24. Itulah yang membuat perasaan kita campur aduk selama nonton anime ini. Fuck. Buat yang belum tahu, organisasi Nekrek ini bukan asal membunuh. Mereka membunuh untuk menciptakan keadilan dan membuat revolusi di kerajaannya. Karena mereka sudah muak dengan kebusukan para petinggi negara. Pokoknya segala jenis kejahatan negara ada lengkap di sini. 11-12 sama negara Inoha. Bakso. Pasti kalian penasaran, siapa saja member-member dari organisasi Nekrek ini? Tenang, nanti kita bahas di segmen pembahasan karakter. Sekarang kita masuk pembahasan karakter. Yang pertama tentu saja kita mulai dari si MC-nya dulu, Akame. Tar. Akame MC? Loh, bukannya Tatsumi? Itu kan yang ada di pikiran kalian? Karena saya juga seperti itu. Sampai jalan beberapa episode, saya menyadari kalau judulnya Akame. Ini Akame. Ya, suka tidak suka, dia MC-nya. Akame ini seorang gadis baik hati dan perhatian. Dia juga pemegang senjata kekaisaran. Ya, gak bisa disebut paling kuat juga sih, karena tergantung pilot, bos. Kedua, ada Men si Loli Tsundere. Ketiga ada Cell, gadis polos kayak abis ngelem. Terus ada Leon si kucing besar. Bulat si homo. Tatsumi sudah saya jelasin di awal. Terus karakter favorit saya, Lubok, karena dia kayak Spiderman. Dan pemimpin mereka, Najenda, mantan pemimpin angkatan darat kekaisaran. Lalu pihak kerajaan atau villain di anime ini
Saya gak akan ngasih tahu terlalu banyak karena biar seru aja. Pertama, sang pemegang tahta raja. Dari ini aja udah cukup menjelaskan kenapa kerajaan ini busuk banget. Rajanya dibocil kematian loh. Yang kedua, sang perdana menteri. Nih, coba kalian lihat tatap setiap piksel karakter ini. Ratapi, resapi, renungi betapa sangat mencerminkan muka-muka orang baik tertuang di wajah ini. Dan coba lihat ekspresi yang penuh motivasi ini. Nih, ini juga. Dah, oke? Fix ini mah. Ciri-ciri pemerintah yang sangat amat peduli kepada rakyat. Sampai-sampai dia tega mencelakai raja sebelumnya agar tata raja turun ke bocil ini yang masih polos, masih minim edukasi, gampang keprovokasi supaya bisa dijadikan boneka untuk kepentingan pribadi. Damn. Maaf, saya emosi. Yang ketiga ada karakter yang bernama Esdet. Viv Onesan. Dengan body yang wadadau ini, dia adalah panglima tempur kekaisaran. Kalau kalian nanya di OP atau enggak, not good question. Neng Esdet ini juga pemegang senjata kekaisaran, di mana kekuatannya itu dapat membuat es dari kehampaan, bahkan sampai membekukan waktu. Ya, seperti yang kita tahu kalau karakter yang udah bisa memanipulasi ruang dan waktu itu nggak bisa disebut karakter biasa lagi. Dia juga memiliki pasukan khusus yang bernama Jaeger, yang berkeanggotaan 7 orang, yaitu Balls, Wave, Kurome, Seryu, Dr. Stylish, Ran, dan Esdet. Mereka semua juga pemegang senjata kekaisaran. Bang, emang senjata kekaisaran itu apa sih? Nih, baca sendiri. Secara visual anime ini tuh bagus banget dari segi grafis, desain karakter, tempat, semua sesuai dengan suasana apa yang ingin disampaikan. Dan yang paling saya suka dari anime ini adalah penyebutan istilah-istilah atau jurus-jurus yang anti mainstream. Contohnya, power system di anime ini yang menggunakan senjata kekaisaran atau Tegu. Gak seperti anime-anime lain yang menggunakan power system mana sihir, yang menurut saya itu ngebosenin banget. Ya gak sih? Kayak gak ada kreatif-kreatifnya gitu. Battle di anime ini juga menurut saya bagus. Apalagi ada sisipan-sisipan ekspresi muka-muka kritik kayak gini yang memberitahu kita bahwa orang itu sedang serius atau marah. Scene battle yang paling saya suka tuh waktu Tatsumi pertama kali menggunakan senjata kekaisarannya. Itu keren banget. Dan yang membuat anime ini bagus banget tuh bukan hanya itu saja, tentunya dari susunan cerita yang rapih banget. Dari mulai konfliknya, drama-dramanya, plot twistnya, dan lain-lain, itu semua tersusun rapi di cerita anime ini. Semua emosi yang diberikan ke penonton tuh dapet banget. Terus, gimana musiknya? Kalian yakin hanya begitu? Menurut saya musiknya tuh bagus banget. Dari mulai opening sampai backsoundnya itu saya suka banget. Gak bohong, kalau kalian mau dengerin musiknya ada di deskripsi. Karena kalau saya taruh di video ini, kalian tahu lah ya.